Baik, selanjutnya kita masuk ke soal nomor 4. Jadi, soal nomor 4 ini kita sudah memasuki materi mengenai listrik dinamis. Nah, di sini soal nomor 4 berbunyi sebagai berikut. Arus listrik sebesar 2 ampere mengalir pada sebuah kawat penghantar selama 30 detik. Jumlah muatan yang berpindah pada kawat penghantar adalah. Untuk soal nomor 4, rumus yang kita akan gunakan adalah rumus kuat arus listrik, yaitu I sama dengan Q per T. Seperti ini. Di mana dalam rumus ini berlaku metode segitiga seperti ini. Ada pembagian dan ada perkalian. Kita salin rumus ini dan kita masukkan ke dalam segitiga. Di sebelah kiri kita taruh I, kemudian di atas sebelah kanan adalah Q, dan yang sebelah dari huruf I adalah T. Di mana I itu adalah kuat arus listrik. Satuannya adalah ampere, disimbolkan dengan huruf A besar. Kemudian Q adalah besar muatan listrik. Satuannya adalah kolom, disimbolkan dengan C besar. Dan T kecil itu adalah waktu. Simbolnya dari satuannya adalah detik atau sekon. Seperti itu. Nah, apabila kita sudah tahu rumusnya, sekarang kita masuk ke soal dan menulis diketahui. Diketahui. Arus listrik sebesar 2 ampere. Berarti di sini arus listrik yang kita ketahui adalah I. I sama dengan 2 ampere. Satuan tidak usah diubah karena sudah ampere. Kemudian, mengalir pada sebuah kawat penghantar selama 30 detik. Nah, di sini karena detik berarti dia yang kita ketahui adalah T kecil atau waktu. 30 detik. Tidak usah diubah satuan juga karena sudah detik. Jumlah muatan yang berpindah pada kawat penghantar adalah, yang ditanya adalah jumlah muatan, yaitu Q. Berarti yang ditanya adalah Q. Bagaimana caranya mencari Q? Caranya adalah kita lihat rumus ini. Nah, kita gunakan yang segitiga. Kalau ini I sama dengan Q per T. Nah, ini I-nya sudah diketahui. Gimana kalau nyari Q? Caranya gampang. Sekarang, ini ada rumus segitiga. Huruf Q-nya ditutup. Apa yang dicari di sini? Q yang dicari, berarti Q-nya yang ditutup. Lihat. Kalau Q yang dicari, berarti tinggal I kali T. Seperti itu. Kalau misalnya I yang ditanya, I-nya ditutup. Berarti Q bagi T. Kalau T yang diminta, T-nya ditutup, tinggal Q bagi I. Karena di sini Q yang ditanya, Q-nya ditutup, berarti I kali T. Kita tulis di sini, Q sama dengan I dikali T. Masukkan angkanya. I adalah 2 dikali T-nya 30. Berarti Q sama dengan 60, satuannya adalah kolom. Jawabannya adalah 60 kolom. Ya, kemudian kita lanjut ke soal yang nomor 5. Soal nomor 5 ini juga tentang listrik dinamis. Nah, soalnya adalah sebagai berikut. Seutas kawat penghantar memiliki panjang 5 dikali 10 pangkat min 1 meter dengan luas penampang 2 kali 10 pangkat min 6 meter kuadrat.
Jika hambatan jenis kawat itu sebesar 4 kali 10 pangkat min 4 ohm meter, besar hambatan listriknya sebesar. Kita untuk soal ini mempergunakan rumus sebagai berikut. R sama dengan rho dikali L kecil dibagi A. Seperti ini. Di mana R itu adalah hambatan listrik. Satuannya adalah ohm. Ya, ohm. Kalau disimbolkan tuh seperti ini ohm itu. Jadi simbolnya seperti itu ohm. Kemudian rho, ini dibacanya rho, itu adalah hambatan jenis kawat. Satuannya adalah ohm meter. Setelah itu L kecil, ini adalah panjang kawat. Satuannya adalah meter. Dan A adalah luas penampang kawat. Satuannya meter kuadrat. Jika rumusnya sudah kita ketahui, maka kita bisa mencari jawaban dari soal nomor 5. Seperti biasa, di soal sebelumnya kita buat dulu diketahui. Seutas kawat penghantar memiliki panjang, berarti kita mengetahui L. 5 kali 10 pangkat min 1 meter. Satuannya sudah meter, berarti tidak usah diubah lagi. Dengan luas penampang, berarti A sama dengan 2 dikali 10 pangkat min 6 meter kuadrat. Satuannya juga sudah sesuai, tidak usah diubah lagi. Kemudian, jika hambatan jenis kawat, berarti yang diketahui adalah rho. 4 kali 10 pangkat min 4 ohm meter. Satuan juga sudah sesuai, tidak usah diubah lagi. Besar hambatan listrik sebesar, berarti yang ditanya adalah R. Berarti ditanya adalah R. Berapa? Kita masukkan saja sesuai rumus. R sama dengan rho sudah diketahui, kali L juga sudah diketahui, bagi A juga sudah diketahui. Masukkan saja ke dalam rumus angkanya. Seperti ini. Berarti rumusnya adalah R sama dengan rho kali L per A. R sama dengan rho-nya adalah 4 kali 10 pangkat min 4 dikali L-nya 5 kali 10 pangkat min 1 dibagi A-nya 2 kali 10 pangkat min 6. Setelah itu R sama dengan, ingat, angka utama dikalikan terlebih dahulu. 4 kali 5 20 dikali, ini bilangan berpangkatnya sama-sama angka 10, bilangan utamanya kita buat 10. Ingat, jika dikali pangkat ditambah. Min 4 ditambah min 1 adalah min 5. Setelah itu dibagi 2 kali 10 pangkat min 6. Angka utama dibagi angka utama. R sama dengan angka utama dibagi angka utama, 20 dibagi 2 yaitu 10, dikali bilangan utama berpangkatnya sama, kita tulis 10 juga. Ingat, kalau pembagian pangkat dikurang, berarti min 5 dikurangi min 6 itu hasilnya 1. R satuannya adalah ohm.
R sama dengan 10 kali 10 pangkat 1. 10 pangkat 1 adalah 10. Sehingga 10 kali 10 adalah 100 ohm. Jadi hasilnya adalah 100 ohm. Soal listrik dinamis selanjutnya adalah pada soal nomor 6, yaitu berbunyi, besar kuat arus listrik yang mengalir pada suatu kawat berhambatan 2 ohm. Jika diberi tegangan 24 volt adalah. Untuk soal ini juga sama seperti soal sebelumnya yang menanyakan tentang kuat arus listrik. Tetapi rumus yang digunakan berbeda tergantung dari besaran yang diketahui. Nah, untuk soal ini, maka rumus kuat arus yang dipergunakan adalah I sama dengan V dibagi R. Jika dibentuk dalam metode segitiga, jadi seperti ini. I, V bagi R, kalau V, I kali R, dan R, V bagi I, seperti itu. Dimana diketahui I adalah kuat arus listrik, satuannya adalah ampere, kemudian V adalah tegangan listrik, satuannya volt, dan R adalah hambatan listrik, satuannya ohm, seperti itu. Setelah itu baru kita masuk ke dalam soal. Seperti pertama, kita buat diketahui. Besar kuat arus listrik yang mengalir pada suatu kawat berhambatan 2 ohm. Berarti hambatan diketahui di sini berarti R. R sama dengan 2 ohm. Jika diberi tegangan 24 volt, tegangan berarti V. V sama dengan 24 volt. Besar kuat arus listrik yang mengalir. Yang ditanya adalah kuat arus listrik, yaitu I. Caranya menjawab. I, rumusnya adalah V dibagi R. Tinggal kita salin, I sama dengan V dibagi R. I sama dengan V adalah 24 dibagi R2. Sehingga I sama dengan 24 bagi 2 adalah 12 ampere. Selanjutnya adalah soal nomor 7, masih tentang listrik dinamis. Kali ini adalah soal mengenai rangkaian listrik. Soalnya sebagai berikut. Perhatikan gambar rangkaian listrik campuran berikut. Kenapa campuran? Karena di sini ada rangkaian seri dan rangkaian paralel. Jadi campuran antara seri dan paralel. Jika hambatan R1 3 ohm, jadi R1-nya 3 ohm, dan R2 sama dengan R3. R2, R3 itu berarti nilainya sama dengan 4 ohm, berarti R2 4 ohm, R3 juga 4 ohm. Maka hambatan pengganti totalnya sebesar, jadi maksudnya adalah berapa sih R keseluruhan ini yang mengalir pada rangkaian listrik campuran berikut. Jadi karena ini rangkaian listrik campuran, ada 2 rumus yang akan kita pergunakan, ya. Rumus yang pertama
itu adalah rumus rangkaian seri. RS sama dengan R ini adalah hambatan listrik, S ini seri, berarti hambatan listrik serinya sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R ke N. Artinya ditambah sesuai dengan jumlah R yang dirangkai seri. Entah jumlahnya 2, 3, dan seterusnya seperti itu. Setelah itu ada rumus rangkaian paralel. Rangkaian paralel itu disimbolkan dengan RP. Khusus untuk paralel, rumusnya adalah dia dalam bentuk pecahan. Pecahan yaitu 1/RP. R ini hambatan listrik, P ini adalah paralel. 1/RP sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2 ditambah 1/Rn. Artinya N ini adalah sejumlah R yang ada, disusun secara paralel. Setelah itu kita perhatikan gambar rangkaian listrik di sini. Di sini ada 3 hambatan listrik, ada 3 R, R1, R2, R3. Nah, di sini yang harus pertama kali kita ubah dulu, kita kerjakan adalah yang berbentuk paralel ini. Sehingga dia nanti akan menjadi satu hambatan saja. Jadi yang 2 ini harus kita jadikan 1 dulu. Kita kerjakan yang paralel dulu ya. Nah, kita seperti biasa buat diketahui dulu. Diketahui di sini adalah R1 sama dengan 3 ohm. R2 sama dengan 4 ohm. Dan R3 juga sama dengan 4 ohm. Seperti itu. Yang ditanya adalah hambatan pengganti total. Berarti yang ditanya adalah R total. Seperti itu. Jadi jawab. Yang pertama harus kita cari adalah yang dirangkai paralel. Berarti menggunakan rumus ini dulu. Ya. Rangkaian paralel. Jadi rumusnya 1/RP sama dengan. Nah, di sini kita lihat di gambar yang dirangkai paralel itu adalah R2 dan R3. Sehingga 1/RP sama dengan 1/R2 ditambah 1/R3. 1/RP sama dengan 1/R2-nya 4 ohm, R3 juga 4 ohm. 4 ditambah 1/4. 1/RP sama dengan 2/4. Jika sudah bentuknya seperti ini, kita berlakukan. Kalau dia dipisahkan tanda sama dengan, ini dikali silang. Berarti 1 kali 4, 4. 2 kali RP, 2 RP. Sehingga 4 dibagi 2 sama dengan RP. 4 bagi 2, 2 ohm. Sehingga kita dapatkan bahwa nilai RP itu adalah 2 ohm. Nah, berarti yang semulanya ini 2 dirangkai paralel, sekarang dia akan berubah menjadi 1 garis saja. Yang semulanya di sini 4 ohm, di sini juga 4 ohm. Setelah dia digabung membentuk seri jadinya 2 ohm. Nah, sekarang R1 dengan ini yang sudah berubah menjadi ini, kan dia bentuknya seri. Ini hilang, berubah jadi ini. Sehingga dia ada seri. Ada R1 seri
dengan ini RP-nya. Jadi R2, R3 ini berubah nama menjadi RP yang semulanya 2 rangkaian, 2 hambatan pada rangkaian, sekarang menjadi 1 saja. Menjadi 2 ohm. Karena ini bentuknya seri R1 dengan RP, maka untuk mencari R total kita gunakan rumus yang seri. Jadi R total sama dengan R total sama dengan ini serinya tuh adalah R1. R1 ditambah dia seri dengan RP. RP. Sehingga R total sama dengan R1-nya adalah 3 ohm. 3 ditambah RP-nya 2. R total sama dengan 3 tambah 2, 5 ohm. Inilah jawabannya. Soal nomor 8 masih tentang listrik dinamis juga, tetapi ini mengenai hukum Kirchhoff. Nah, soalnya berbunyi sebagai berikut. Pada titik X dari sebuah rangkaian listrik terdapat 4 cabang. 2 cabang masuk dan 2 cabang keluar. Jadi diberikan sebuah gambar, ada percabangan rangkaian listrik, jadi ada 4 cabang, 1, 2, 3, 4. 2 cabang masuk, ini kita bisa lihat dari tanda panah dan warna garisnya ini biru, panahnya ke dalam, berarti ini masuk. Dan 2 buah cabang keluar, warna merah, panahnya menuju arah luar. Jika diketahui besarnya I1 7 ampere, jadi I1-nya 7 ampere, I3-nya 3 ampere, dan I4 5 ampere, maka besar I2 yaitu ya. Jadi di sini I1-nya adalah 7 ampere, I3-nya 3 ampere, dan I4 adalah 5 ampere. Besar I2 yaitu berarti I2-nya masih belum diketahui. Ini adalah hukum Kirchhoff. Jadi hukum Kirchhoff itu ada 2. Ada hukum 1 Kirchhoff dan hukum 2 Kirchhoff. Untuk soal ini adalah mengenai hukum 1 Kirchhoff ya. Hukum 1 Kirchhoff. Kirchhoff atau sebenarnya pelafalan yang benar itu adalah Kirchhoff. Seperti ini, hukum 1 Kirchhoff. Ya, Kirchhoff itu rumusnya seperti ini. I jumlah ini sigma. Ya, jadi sigma ini menandakan jumlah. Jumlah I masuk sama dengan jumlah I keluar. Di mana I adalah kuat arus listrik, satuannya ampere, seperti itu ya. Jadi kita sekarang tinggal masukkan ke dalam rumus hukum 1 Kirchhoff ya, Kirchhoff atau Kirchhoff. Jadi diketahui dulu, kita buat seperti biasa. Di sini kita ketahui adalah I1 sama dengan 7 ampere, I3 sama dengan 3 ampere, dan I4 sama dengan 5 ampere. Yang ditanya adalah besar I2. Seperti itu. Jadi tinggal kita masukkan rumus. Jawab. Sigma I masuk
sama dengan sigma I keluar. Karena ini jumlah, sigma ini jumlah berarti harus ditambah-tambah. Kita lihat dulu yang masuk itu I apa saja. I masuk adalah I1 dan I2. Sehingga sigma I masuk itu adalah I1 ditambah I2. Sama dengan jumlah I keluar. Yang keluar adalah I3 dan I4. Berarti di sini kita tulis I3 ditambah I4. Baru masukkan nilainya. I1 7. I2 tidak tahu, tulis dulu I2. I3 3 ampere. I4 5 ampere. Selesaikan dulu persamaan ini. 7 tambah I2 tidak bisa. Ya. Kita buat di sini dulu 7 tambah I2 sama dengan 3 tambah 5 8. Nah, ini berlaku sistem persamaan linear, ya. Yang sama-sama dalam bentuk konstanta dikumpulkan di dalam satu ruas. Kemudian apabila pindah ruas, maka dia akan berubah tanda. Yang semulanya positif akan berubah jadi negatif, begitu pula sebaliknya. Nah, untuk yang ditanyakan kita taruh di ruas kiri, yaitu yang kita belum ketahui adalah I2. Sama dengan ini di ruas kanan ada konstanta, ada angka 8. Ini 7 juga konstanta. Kita pindahkan dia ke ruas kanan. Karena di sini positif, dia pindah ruas menjadi negatif 7. Tuh. Jadi I2 sama dengan 8 dikurangi 7. Hasilnya 1 ampere. Jadi jawabannya adalah besar I2 sebesar 1 ampere. Akhirnya kita tiba pada soal yang terakhir, yaitu soal nomor 9. Masih tentang listrik dinamis, yaitu mengenai energi dan daya listrik. Jadi soal nomor 9 berbunyi sebagai berikut. Sebuah hand dryer atau pengering tangan dengan daya listrik sebesar 1500 watt digunakan untuk mengeringkan tangan selama 1 menit. Banyak energi listrik yang dihabiskan adalah, untuk soal ini rumus yang digunakan adalah sebagai berikut, yaitu W sama dengan P dikali T. Atau bisa kita konversikan dalam bentuk metode segitiga sebagai berikut. Ya, jadi W di sebelah atas, P di kiri bawah, dan T di kanan bawah. Di mana W adalah energi listrik, satuannya joule disingkat J besar, disimbolkan J besar. P adalah daya listrik, satuannya watt, disimbolkan dengan W besar. Dan T kecil atau waktu itu satuannya adalah detik atau sekon. Apabila rumusnya sudah kita ketahui, akhirnya kita tentukan yang diketahui dari soal. Nah, di sini diketahui daya listrik berarti P, ya. P sebesar 1500 watt. Kemudian waktunya selama 1 menit. T sama dengan 1 menit. Nah, di sini waktunya satuannya masih menit, sedangkan waktu itu harus dalam bentuk detik atau sekon. Sekarang diubah dulu, 1 menit itu sama dengan 60 sekon. Karena diketahui P dan T sudah tahu, maka yang ditanya itu adalah energi listrik atau W. Untuk mencari W, masukkan rumus ini, sangat gampang ya. Tinggal W sama dengan P dikali T. W sama dengan P-nya 1500, T-nya 60. Tinggal dikali 1500 dikali 60. Hasilnya adalah 90.000 ya. 90.000 joule.